Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang pasporisasi dan apa itu balak huruf dan apa itu balak surtoh dan bagaimana kalau misalkan kita mau bikin paspor, mau bikin igomahnya mau dibarukan lagi seperti apa dan biayanya itu seperti berapa dan bagaimana cara-caranya. Oke, bagi yang pemula, maksudnya bagi yang baru datang ke Saudi Arabia atau baru kabur gitu ya, saksikan video ini sampai selesai ya. Nah, kalau misalkan balak huruf itu kalau kita kabur nggak ada masalah. Jadi majikan udah melapor ke kantor polisi bahwa pembantunya itu kabur. Jadi nggak ada masalah dan nggak ada kasus. Jadi kalau misalkan mau pulang pun nanti lewat tarhil itu tidak akan prosesnya itu tidak akan lama. Jadi gampang ya, lebih gampang gitu ya. Dan beda lagi dengan balak syurtoh. Balak syurtoh adalah penghapusan atau pemblokiran. Balak dan blok itu kan sama ya. Kalau balak kan bahasa Arabnya, kalau blok itu kan bahasa Indonesia ya, blokir. Jadi dihapus semua data-data kita gitu ya. Identitas kita dihapus. Terus kalau misalkan balak syurtoh berarti majikan kamu melaporkan ke kantor polisi bahwa kamu bertindak kriminal. Seperti apa? Seperti kamu misalkan kekerasan terhadap anak majikan, atau kamu mengambil barang-barang berharga majikan seperti uang gitu, mencuri. Nah, itu pasti bakal kena balak syurtoh. Atau kamu misalkan amit-amit ya, atau misalkan membunuh gitu ya, itu kan sangat berat. Jadi kalau misalkan walaupun kamu bersembunyi serapat-rapatnya gitu ya, dan kalau misalkan waktunya pulang atau ketangkap di jalan atau di mana dan kamu ketarhil, itu prosesnya tidak akan segampang itu, segampang balak huruf. Jadi kamu harus bertanggung jawab kepada kasus kamu. Jadi kamu harus bertanggung jawab menyelesaikan kasusnya, harus menyelesaikan kasusnya, dan kamu pasti akan dipenjara, diproses, dan pasti harus sidang dulu. Kalau misalkan kan ada ya beberapa gitu majikan yang kesel sama pembantunya kabur, dan majikan kita memfitnah kita bahwa kita kabur membawa barang-barang mereka, membawa emas mereka misalkan. Pasti kita difitnah dan itu pasti bakal berurusan dan harus sidang gitu ya, harus ya pokoknya harus dipertanggungjawabkan gitu. Dan orang sini kan pinter-pinter ngomongnya ya. Nah, dan satu lagi bagi yang belum tahu, belum paham gitu, yang awal-awal, yang baru-baru, dan aku juga baru tahu apa itu khuruj nihai dan khuruj audah. Kalau khuruj nihai, kita ngomong sama majikan misalkan ya, aku pengen khuruj nihai aja. Berarti majikan itu akan melaporkan ke imigrasian di sini ya, ke Jawajat di sini. Kita pulang ke Indonesia dan data-data kita sudah dihapus. Jadi kita tidak bisa kembali ke Saudi dengan waktu yang dekat. Itu pasti memakan waktu bertahun-tahun, 5 tahun sampai 10 tahun baru bisa kembali lagi ke Saudi kalau khuruj nihai. Kalau misalkan khuruj audah gitu ya, itu kita mau cuti, terus ambil cutinya itu misalkan 3 bulan apa 2 bulan. Nah, itu namanya khuruj audah, dan kita harus datang ke Saudinya itu sebelum, misalkan kalau kalian bikin cutinya itu, surat cutinya itu, bikin audahnya itu 3 bulan, dan kalian sebelum 3 bulan pas, apakah tersisa 5 hari atau 3 hari atau 2 hari, kalian harus cepat-cepat datang ke Saudi. Karena kita kan nggak tahu ya, di jalan ada kendala atau misalkan kenapa, terus bagaimana di perjalanan, kita kan nggak tahu. Jadi harus ada jangkanya gitu, jangan mepet yang sekarang habis sekarang berangkat, enggak, karena takutnya kalau ke lewat 1 jam apa sehari aja gitu ya, itu nggak bisa masuk.
pasti kita dikembalikan lagi ke Indonesia karena waktunya habis, masa berlaku waktunya habis gitu ya. Terus aku mau ngebahas tentang pasporisasi. Waktu ada pasporisasi yang kloter 1 itu kan tahun 2022, bulan Oktober waktu itu, tahun 2022 Oktober, dan aku langsung dikasih kabar sama majikan, katanya ada bikin paspor baru, kamu mau bikin nggak? Dan ya udah, kalau bisa, kalau kalian sanggup gitu bayarnya, boleh, aku mau. Dan bagaimana tahap-tahapannya? Dan yang pertama majikan mengurus igomah, KTP ya, kalau di kita mah KTP, kartu identitas. Berapa biayanya? Karena majikan itu tidak ada nakul kepala sama kantor, jadi diurusnya itu sama kenalannya, sama orang dalamnya majikan di kepolisian gitu. Jadi diurus, cuman kalau igomah itu kan nggak bisa diganti ya, nggak bisa dibikin baru, cuman yang kita kan di blok ya, diblokir, di balak itu kan dihapus, dan penghapusannya itu kan bayar. Terus cuman diganti nama itunya aja, nama kapil kita siapa, jadi diganti karena awalnya kan kapilnya kantor ya, yang punya kantor. Nah itu dihapus dan diganti sama kapil baru. Terus pekerjaannya kan kalau di kantor itu kan nadafah itu kan bersih-bersih seperti cleaning service, jadi harusnya diganti, harusnya diganti, itu urusan hukumah ya, urusan orang sini, diganti sama perumahan gitu, perumahan manjil apa sih namanya teh. Nah udah dihapus pemblokirannya itu. Nah lalu setelah keluar si igomah itu, ada waktunya sih, mungkin hanya beberapa minggu gitu, beberapa hari langsung keluar si igomah baru, nomor dengan majikan yang baru gitu, dibarukan lagi. Terus aku bikin paspor, karena kan harus bikin paspor, kalau mau pulang kan harus ada paspor ya. Terus kita harus janji temu dulu sebelum ke kantor, sebelum ke kedutaan, kita janji temu lewat online ya, karena kan udah online ya, di websitenya ada. Itu kita bikin masukin nama data-data lengkap kita, KTP, nomor paspor lama ya, nomor paspor, terus semuanya harus lengkap, dari nomor majikan, nomor kita, nomor orang yang bisa dihubungi di Indonesia, KTP-nya, pokoknya harus lengkap. Terus nanti setelah kita memasukkan semuanya, data-datanya, kita harus di print gitu. Waktu aku di screenshot, setelah diisi semuanya formulirnya, langsung di screenshot, langsung dikirim ke majikan, dan sama majikan itu langsung di print. Kalau misalkan disimpan di HP nggak di print itu susahnya apa, karena waktu kita masuk ke kedutaan itu kan HP disita semua, jadi nggak bisa dong memperlihatkan screenshotnya, makanya lebih baik itu di print gitu ya. Jadi kita bawa ke kantor surat printnya itu. Terus apa lagi? Dan aku pertama nih, waktu pertama datang aku cuma bawa janji temu sama paspor lama. Paspor lamanya juga kan cuman fotokopinya aja gitunya. Terus katanya harus yang asli. Gimana mau asli atuh Pak? Kan yang asli mah di kantor gitu. Karena kita nakul kapalanya nggak langsung sama kantor. Kalau misalkan kita nagel kapal sama kantor, itu biayanya pasti bakal besar gitu. Nggak mungkin memberikan murah kantor ya, karena kan mungkin ada kerugian lah, ada inilah, ada itulah gitu mungkin ya. Jadi makanya nggak sama kantor, jadi kita diurusnya lewat orang dalam aja gitu, bayar orang lagi, majikan bayar orang gitu ya. Terus ternyata nggak bisa, balik lagi harus bikin surat paspor kehilangan paspor gitu ke Jawajat, ke imigrasian Saudi, harus bikin surat kehilangan, terus harus pakai foto kita yang kecil gitu. Jadi pokoknya yang ngurusnya itu majikan, yang taunya majikan, makanya majikannya harus pintar ngomong. Orang sini pintar-pintar ngomongnya, jadi harus majikan aja gitu yang ngurus-ngurusnya. Dan pergi ke kantornya juga harus, ke kedutaannya juga harus sama majikan, biar nanti yang tanda tangannya kan majikan.
Jadi setelah udah bikin surat kehilangan, kita lanjut lagi ke kedutaan. Jadi nggak harus pakai janji temu lagi karena udah ada yang awal. Terus di sana nanti kita isi lagi formulir gitu, isi formulir begini begitu begitu, harus fotokopi di sana, nggak tahu apa itu. Terus nanti kita nunggu dipanggil. Terus nanti ditanya sama pegawainya di sana, kerjanya gimana, majikannya gimana, gajinya berapa gitu, yang penting ya. Terus datang itu harus sama majikan yang asli, yang tertulis di igomah kita. Dan kebetulan aku datangnya sama majikan yang bikin igomahnya. Terus ditanya kan kesalahan aku waktu itu, karena di igomahnya itu nggak diganti nadafah sama manzil atau apa sih, lupa, yang rumah itu harusnya kan diganti itu. Tapi terus mereka bilangnya ini udah diganti, tapi kok ini masih apa, nggak percaya. Aku panggil majikan aku, dipanggil, ini ya betul. Nah di sana kerjanya gimana, gajinya berapa, kita omongin. Nanti majikan kita dipanggil, nanti si majikan itu ditanya sama pegawainya berapa gajinya. Nanti dia jawab, ternyata beneran omongan aku sama omongan majikan bener, gajinya sekian. Terus kita bikin kontrak baru 2 tahun gitu. Jadi bayar paspor berapa, bikin paspor. Dulu aku bikin paspor 390 karena hilang paspornya, jadi bikin baru paspornya. Dan setelah bikin paspor, semuanya igomah udah ada, paspor udah ada. Apakah sudah selesai? Belum. Ternyata belum selesai. Aku pikir udah selesai. Dan waktu itu aku mau udah selesai nih. Dan waktu itu aku mau bikin rekening, rekening bank gitu kan, bikin kartu ATM. Udah datang ke kantornya, ternyata harus ada watoni itu, jadi namanya teh alamat lengkap gitu. Dan bikin si dunungan ya, si majikan bikin itu, dan ternyata nggak bisa, harus pakai paspor, harus pakai nomor paspor, harus sesuai mungkin ya. Dan karena paspor baru, jadi harus diupdate dulu. Jadi diupdate itu paspor lama sama paspor baru kan. Jadi nanti si dari paspor lama itu dipindahin ke paspor baru gitu, nomornya kan baru. Jadi dipindahin visanya, dipindahin segalanya gitu. Kalau misalkan belum diupdate, jadi si paspor baru itu tidak muncul data-datanya karena masih di paspor lama. Jadi harus nunggu, jadi harus bayar lagi. Berapa bayarnya? Bayarnya itu 8.000. Kalau nego ya bisa nego 800 ya, tetap aja harus bayar. Pokoknya bayar update paspor baru, bayar. Dan berapa semuanya, total semuanya bayar bikin igomah sama paspor itu, dulu majikan habis 15.000. Kalau dirupiahin itu 60 juta. Yang paling mahalnya apa? Penghapusan blokiran itu. Penghapusan blokiran itu bayaran mahal. Terus yang paling mahalnya itu berapa tahun kamu tidak bayar pajak, berapa tahun kamu kabur, dendaan lah ya, itu berapa, 8.000. Tergantung lama atau sebentarnya kabur gitu. Kalau mau bayar sendiri, yang bayar pajak setiap tahun sendiri. Kerja kita bebas gitu, yang penting kalian punya uang aja. Kalau misalkan, tapi ya tetap aja harus ada kapil gitu ya, harus ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalkan ada majikan yang mau ngapilin kamu, alhamdulillah, bikin aja, jangan takut. Tapi sebelum dibikinin igomah, harus intipak dulu, harus perjanjian dulu, gajinya berapa, jangan diturunin. Dan alhamdulillah gaji aku nggak diturunin, karena dulu waktu mau bikin itu perjanjian dulu, gaji jangan dipotong, jangan diturunin, bebasin aku nge-YouTube, dan bebasin aku cuti itu kalau misalkan cuti ke Indonesia sama cuti di sini. Jadi kalau misalkan entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali aku pengen pergi belanja sama temen, pengen pergi umroh sama temen, pengen istirahat sama temen gitu, itu harus tidak boleh gitu, harus dibolehkan. Dan ternyata kita udah deal, oke, baru dibikinin gitu. Jadi
walaupun nih ya yang kabur, katanya kan ada yang ngomong, aku kabur 4 tahun udah kabur aman-aman aja nggak apa-apa. Ya itu kan kamu, nasib orang kan beda-beda ya. Terus katanya di kantor anu bawa bawa paspor, bawa igomah, percuma. Kalau misalkan kamu udah kabur, terus igomah juga pasti bakal langsung diblokir, entah sama kantor entah sama majikan, karena kalau nggak seperti itu pasti ada dendaan. Siapa yang bertanggung jawab? Pasti majikan. Jadi mereka nggak mau rugi, pasti langsung diblokir kalau nggak ada masalah gitu ya. Percuma kita mau pakai igomah juga, igomahnya udah mati, udah nggak bisa dipakai. Terus ada lagi igomahnya yang tidak diblokir. Mungkin majikannya kesel atau apa, terus dibiarin aja gitu. Terus nggak lapor juga sama polisi kalau pembantunya kabur. Nah, kalau misalkan nanti kita pulang, terus igomahnya belum diblokir, terus kamu ketangkep di jalan, di mana, di haram atau di mana sama polisi, dan kamu bakal dikembalikan ke majikan kamu atau ke kantor kamu gitu ya, yang dulu. Nah, lebih takut kan? Jadi mending si igomahnya itu dibalak huruf. Jadi kita bisa menghapusnya kalau misalkan mau diperbaharui lagi gitu ya, diresmikan lagi gitu. Terus bagi yang iya jangan bilang aku juga nggak apa-apa kabur sekian lama, nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa, itu kan nasib kamu, nasib orang kan beda-beda, nggak tahu, nggak ada yang tahu, jadi harus hati-hati aja gitu ya. Kalau misalkan kamu dikasih tahu sama yang udah tahu, sama udah yang senior, itu kamu bilangnya terima kasih udah ngingetin, jangan kamu bilangnya oh gini-gini marah-marah, nggak gitu, jangan gitu ya. Karena kita ngasih tahu itu, kita udah pengalaman, udah tahu. Dia ngajarin juga tentang pasporisasi, aku udah bikin sendiri, aku udah bikin duluan gitu, bagaimana biayanya, bagaimana ngurus-ngurusnya. Dan kamu kalau misalkan masalah paspor kamu pegang sendiri, itu nggak terlalu ribet ya. Kalau datang ke kedutaan, paspornya ada dan itu akan diproses dengan cepat gitu ya. Jadi nggak seperti yang paspornya tidak dibawa dan kita harus bikin paspor baru dan kita harus bawa surat kehilangan. Jadi di kantor juga nanya kan, kenapa hilang? Di mana hilangnya paspor? Halah pak, kita kan udah tahu kabur. Kalau bilang pembantu bilang paspornya kabur, paspornya hilang berarti kabur gitu. Jadi jangan, nggak usah tanya-tanya gitu, nggak usah tanya-tanya kemana paspornya, hilang di mana. Jangan nanya begitu, karena memang dari dulu juga kan TKW Indonesia itu kebanyakannya kabur, capek sedikit kabur gitu yang resmi. Kalau aku sih kabur bukan karena apa-apa ya, pengen gajinya besar, walaupun kerja banyak, gajinya besar nggak apa-apa, tapi kalau kerjanya banyak, duitnya sedikit nggak mau gitu. Karena ya udah kabur aja gitu. Tapi alhamdulillah sih ya, alhamdulillah karena memang sudah nasib dan sudah takdirnya aku harus ketemu sama majikan yang sekarang, terus diresmikan lagi, alhamdulillah gitu. Jadi kita pulang juga bisa. Dan tadinya aku mau pulang huruf ZNIHI gitu, jadi nggak balik lagi ke sini. Tapi ternyata nggak boleh sama majikan teh, lebih baik kamu nikah aja katanya. Kalau bisa anak kamu udah dibawa ke sini. Ya nggak bisa, walaupun bisa kita harus mengeluarkan uang banyak. Kalau misalkan mau nikah di sini mana ada gitu kan, orang di sini, laki-laki di sini 99% nggak ada yang bener. Ya udahlah, nggak usah ngebahas nggak usah ngebahas ke situ. Jadi ya udah, dan itu ya, kalian kalau misalkan nggak tahu jangan sok tahu. Jadi kalau dikasih tahu teh harus bilang terima kasih udah ngasih tahu, jangan wah bla 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 marah gitu, nggak ya. Jadi simak aja videonya sampai selesai ya, biar tidak gagal paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.